Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan salah satu topik fundamental dalam kecerdasan buatan, yaitu logika orde pertama atau yang sering disebut first order logic atau FOL. Materi ini adalah kelanjutan dari modul pengetahuan dan penalaran 2 dalam mata kuliah Artificial Intelligence yang saya pelajari. Ya, kita lanjut saja langsung ke materi yang pertama, agenda dan tujuan. Berikut adalah agenda kita. Hari ini saya akan mulai dari pengenalan FOL, lalu menyelam ke sintak dan sematiknya. Setelah itu saya akan membahas penggunaan FOL, melihat studi kasus, melakukan perbandingan FOL dengan logika proposisi, dan akhiri dengan inferensi di FOL. Tujuan kita hari ini sederhana namun penting, yaitu agar kita semua memahami konsep pengetahuan, penalaran, dan logika orde pertama. Mengapa? Karena FOL ini adalah yang akan meningkatkan ekspresivitas sistem AI yang memungkinkan mesin untuk bernalar tentang hubungan yang kompleks dan menarik. Selanjutnya, sebelum kita membahas FOL, kita harus paham dulu mengapa logika proposisi yang sudah kita pelajari tidak cukup. Ya, logika proposisi itu terbatas. Keterbatasannya yaitu ada 3. Poin pertama ada melihat fakta hanya sebagai pernyataan benar atau salah. Yang kedua, tidak bisa membedakan objek atau properti secara spesifik. Yang ketiga, tidak mampu membuat pernyataan umum. Misal, semua dosen adalah pengajar. Karena keterbatasan ini, kita membutuhkan solusi, sebuah bahasa yang lebih ekspresif untuk representasi pengetahuan yang lebih kaya, dan itu adalah logika orde pertama. Selanjutnya, mari kita masuk ke pengenalan logika orde pertama, yang juga dikenal sebagai first order predicate logic. Adalah logika yang ekspresif, memungkinkan penalaran tentang hubungan kompleks dan pengambilan kesimpulan mendalam dalam AI. Di dunia FOL terdiri dari 4 elemen dasar, yaitu yang pertama ada objek. Objek ini adalah entitas dengan identitas individual. Yang kedua ada properti. Properti ini adalah karakteristik atau atribut dari objek. Yang ketiga ada relasi, yaitu hubungan yang mengaitkan antar objek. Yang keempat ada fungsi, yaitu relasi satu objek ke tempat satu objek lainnya. Selanjutnya yang kita bahas adalah di sini kita akan bahas sintaks. Sintaks adalah maknanya melalui model dan imperatif interpretasi, kita menghubungkan simbol-simbol tadi dengan dunia nyata. Pertama saya akan bahas sintaks dulu. Di sini sintaks adalah aturan formalnya, bagaimana kita menyusun kalimat agar logis dan valid. Sintaks ini dibangun dari simbol dasar, yaitu konsta, predikat, dan fungsi. Di sini konsta adalah objek spesifik, predikat adalah relasi antar objek, yang ketiga fungsi adalah memetakan objek ke objek lain.
Lalu semantik. Semantik adalah maknanya. Melalui model dan interpretasi, kita menghubungkan simbol-simbol tadi dengan dunia nyata. Ekspresi yang merujuk pada sebuah objek kita sebut istilah atau term. Istilah ini berupa konstanta seperti contohnya hari atau aplikasi fungsi seperti ayah dari dalam kurung Arfan. Selanjutnya dari sintaks tadi kita bahas membentuk kalimat. Ada dua jenis. Pertama, kalimat atomik. Ini adalah unit dasar dari pernyataan logis. Ia menyatakan satu fakta tunggal dan tidak mengandung operator logik seperti dan atau jika makna. Strukturnya adalah predikat atau istilah sama dengan istilah. Contoh sederhananya adalah dosen dalam kurung Ari atau mengajar dalam kurung Ari IF 030. Yang kedua ada kalimat kompleks. Ini adalah gabungan dari beberapa kalimat atomik yang dihubungkan oleh operator logik. Contohnya, kita bisa menggabungkan dua kalimat atomik tadi menjadi dosen dalam kurung Ari mengajar dalam kurung Ari IF 030, yang berarti jika Ari adalah dosen, maka Ari mengajar IF 030. Ya, selanjutnya kita akan membahas kekuatan utama FOL. Kuator ada dua jenis. Yang pertama kuator universal dan ada kuator universal. Kuator universal simbolnya adalah A terbalik yang berarti untuk semua. Ini kita gunakan untuk menegaskan bahwa sebuah properti berlaku untuk setiap anggota. Contoh. Ini ada contohnya. Bisa dilihat untuk semua X, jika X adalah dosen, maka X kompeten. Yang kedua ada kuator eksistensial. Di sini simbolnya E terbalik yang berarti terdapat. Ini menyatakan bahwa ada setidaknya satu anggota yang memenuhi properti. Contoh. Di sini ada contohnya, kita bisa lihat sendiri, dan interpretasinya terdapat Y, di mana Y adalah mahasiswa dan Y mengambil IF 030. Selain kuator, kita juga punya equality atau sama dengan, yang fungsinya jelas, yaitu menyatakan dua istilah merujuk ke objek yang sama. Kemampuan ini yang membuat FOL sangat berperan di AI, mulai dari representasi, pengetahuan, pembuktian teorema otomatis, hingga menjadi dasar logik pemrograman seperti Prolog. Selanjutnya, lalu bagaimana kita menggunakan FOL ini? Kita menggunakannya untuk membangun basis pengetahuan atau KB. KB ini adalah inti dari sistem AI, tempat ia menyimpan fakta dan aturan tentang dunia nyata. Ada dua interaksi utama dengan KB, assertion atau tell. Ini adalah saat kita memberitahu KB atau menambahkan fakta baru. Misalnya kita tell dalam kurung KB, dosen dalam kurung Ari, tutup kurung lagi. Di sini ada query ask,
yang menanyakan informasi atau menarik kesimpulan dari basis pengetahuan. Di sini ada ASK dalam kurung KB, memiliki gelar dalam kurung Ari, tutup kurung lagi. Di sini poll ini bisa diterapkan di banyak domain seperti mempresentasikan silah keluarga, dalam kurung prinsip, konsep matematika, atau bahkan sistem diagnosa medis. Selanjutnya, setelah KB terisi, kita perlu melakukan inferensi di logika orde pertama. Ini ada tantangannya. Inferensi di FOL itu kompleks karena melibatkan variabel atau kuator. Tantangannya adalah bagaimana menerapkan aturan umum seperti semua dosen itu kompeten ke fakta spesifik seperti Ari adalah dosen. Untuk mengatasi ini, ada dua kunci inferensi, unifikasi dan lifting. Unifikasi adalah proses vital untuk menemukan substitusi variabel agar dua kalimat logis bisa dianggap identik. Ini adalah cara kita mencocokkan pola. Yang kedua ada lifting. Di sini lifting itu adalah ide untuk mengangkat aturan inferensi sederhana dari logika proposisi agar bisa kita terapkan di tingkat FOL yang lebih kompleks. Selanjutnya, di sini ada 3 metode inferensi utama di FOL yang akan kita bahas. Yang pertama ada forward chaining. Ini adalah pendekatan data driven. Kita mulai dari fakta-fakta yang kita miliki, lalu kita maju menerapkan aturan-aturan untuk mendapatkan fakta-fakta baru secara progresif. Yang kedua, backward chaining. Ini kebalikannya, yaitu goal driven. Kita mulai dari query atau tujuan yang ingin kita buktikan, lalu kita bekerja mundur mencari aturan-aturan yang bisa memenuhi tujuan tersebut. Yang ketiga, resolusi. Sini resolusi adalah salah satu aturan inferensi tunggal yang sangat umum dipakai. Cara kerjanya unik, yaitu dengan membuktikan sesuatu memulai kontradiksi. Ia menggunakan unifikasi untuk mencari kontradiksi dan membuktikan validitas. Selanjutnya, sebagai rangkuman, ada 3 hal utama yang perlu kita ingat dari materi hari ini. Yang pertama ada ekspresivitas tinggi, yaitu FOL jauh lebih ekspresif dari logika proporsi, mampu menyatakan hubungan kompleks dan kuantifikasi. Yang kedua ada basis pengetahuan, yaitu menggunakan objek, relasi, dan kuator untuk mempresentasikan pengetahuan secara rinci. Yang ketiga ada inferensi kritis, yaitu metode inferensi FOL dalam kurung chaining. Resolusi sangat bergantung pada unifikasi untuk penalaran yang lebih efektif. Ya, untuk penutupan kita akan refleksi ilmiah dan religius. Di sini saya mengambil surat Az-Zumar ayat 9. Di sini bacaannya adalah amman huwa qanitun anna al-laili sajida wa qa'imayyah jaru akhirata wa yarju rahmatan rabbi
Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab, yang artinya, apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada azab akhirat, dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Nabi Muhammad, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanya ulul albab, orang yang berakal sehat, yang dapat menerima pelajaran. Ya, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.